Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berziarah ke makam Datuk Abdus Samad yang terletak di Desa Bakumpai, Kecamatan Marabahan. Makam beliau tidak jauh Jembatan Rumpiang. Setelah turun jembatan, belok kanan beberapa kilometer, akan bertemu makam beliau. Beliau adalah cucu dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari alias Datu Kalampayan. Di komplek pemakaman ini ada beberapa kubah wali lain keturunan dari beliau dan kubah beliau terletak di paling ujung sebelah kanan. Di antara kisah Datuk Abdus Samad Bakumpai Marabahan yang pernah diceritakan oleh guru Banjar Indah ialah waktu itu Syekh Mufti Jamaluddin Sungai Jingah sudah menuntut ilmu sekitar 30 tahun di negeri Makkah. Kemudian Syekh Abdus Samad berangkat untuk menuntut ilmu juga ke Makkah. 6 tahun kemudian guru beliau menyuruh Syekh Abdus Samad untuk pulang ke tanah air. Syekh Jamaluddin pun merasa heran karena Syekh Abdus Samad baru menuntut ilmu sebentar sudah disuruh pulang. Syekh Jamaluddin pun keheranan dan bertanya-tanya kepada Syekh Abdus Samad, "Kenapa paman sudah mau pulang padahal baru beberapa tahun menuntut ilmu di sini?" Syekh Abdus Samad pun menjawab, "Kemungkinan aku ini termasuk murid yang paling bodoh di antara murid lain sehingga membuat guruku tidak sanggup lagi untuk mengajariku. Makanya aku disuruh pulang." Jawab beliau dengan tawadu. Karena Syekh Jamaluddin tidak yakin dengan jawaban tadi. Beliau menanyakan langsung kepada sang guru. Sang guru pun menjawab bahwa ilmu yang dimiliki Syekh Abdus Samad sudah lebih dari cukup dan sudah saatnya untuk mengajar di kampungnya. Karena ilmu yang diberikan kepada Syekh Abdus Samad bukan secara bertahap sedikit demi sedikit, melainkan langsung ditumpahkan. Ibarat bahasa Banjar, memindahkan air bukan dengan cara dicibuk, tetapi dengan cara dilurup. Bahkan kata sang guru ketika aku bertawajuh, Syekh Abdus Samad ini apabila beliau bermusyahadah, ruh beliau mampu untuk berkeliling dunia. Syekh Abdus Samad adalah seorang wali besar, itu sebabnya beliau aku suruh pulang. Jangan lupa follow TikTok Sir Wal Asma untuk update kisah ziarah wali lainnya. Kemudian saat hendak pulang, Syekh Jamaluddin ikut sholat berjamaah bersama Syekh Abdus Samad. Ketika Syekh Abdus Samad takbir, beliau hilang. Ada sebagian anak muda yang ingin ikut sholat, mereka tidak jadi sholat ketika melihat imamnya hilang. Setelah selesai sholat, Syekh Jamaluddin menanyakan kehilangan tersebut kepada Syekh Abdus Samad. Kata Syekh Abdus Samad, ketika aku takbir, Allah menarikku ke langit ke-7 untuk sholat di Baitul Makmur bersama para malaikat. Kemudian dikembalikan lagi ketika hendak salam. Itulah sedikit kisah tentang Syekh Abdus Samad Marabahan atau Datu Bakumpai. Di makam beliau tertulis bahwa wanita haid dilarang untuk masuk. Kemungkinan dulunya makam ini adalah masjid pribadi, karena masjidnya sudah dipindahkan ke tempat yang lebih luas. Akhirnya bekas masjid ini dijadikan untuk makam beliau. Itu sebabnya wanita haid dilarang masuk. Diceritakan juga bahwa suatu hari Syekh Yahya dari Madinah melihat cahaya menjulang tinggi ke langit dari kejauhan berasal dari Indonesia. Kemudian beliau mampir ke Indonesia. Sesampainya di Jakarta, ternyata cahaya tersebut bukan dari Jakarta, melainkan dari Kalimantan. Beliau kemudian ke Kalimantan dan akhirnya menemukan sumber cahaya tersebut, yaitu makam Syekh Abdus Samad. Beliau berziarah sebentar kemudian berwasiat agar para peziarah apabila hendak berziarah ke makam Syekh Abdus Samad, hendaklah membaca salamullah terlebih dahulu saat masih berdiri. Kemudian duduk dan membaca surah Al-Ikhlas 13 kali, salawat 14 kali, Al-Fatihah 1 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Setelah itu boleh baca Yasin atau sebagainya, boleh juga langsung doa. Dan wasiat ini tertulis di makam Syekh Abdus Samad. Sebenarnya bukan khusus untuk Syekh Abdus Samad saja. Bacaan ini juga berlaku untuk ziarah ke makam Syekh Muhammad Arsyad dan keturunan beliau. Karena Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datu Kalampayan juga pernah berwasiat apabila beliau meninggal hendaknya membaca seperti itu saat berziarah di makam beliau dan makam keturunan beliau. Jadi apabila tidak hafal atau tidak bisa membaca Yasin, cukup baca seperti ini saja karena hampir semua dari kita hafal dengan surah pendek ini. Dan bacaan salawatnya bacaan yang pendek saja. Sampai di sini dulu perjalanan kita. Semoga bisa kembali berziarah di lain waktu dalam keadaan sehat dan banyak duit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.